Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tugas pendidikan Pancasila tentang makna pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Bersama kami kelompok 3 dengan anggota yang pertama Anissa, yang kedua Sri Septiani, yang ketiga Ulfa Lutfayani, dan yang keempat adalah Miftah Romadoni. Untuk yang pertama akan saya bacakan tentang Pancasila di era prakemerdekaan. Pancasila adalah ideologi dasar negara dan rumusan kehidupan bagi negara Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung, KRT Rajiman Wedyoningrat. Yang kedua, yaitu Pancasila pada masa kebangkitan nasional. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal itu diambil dari kelahiran organisasi Budi Utomo, yaitu Budi Utomo, yang didirikan para pelajar di School Tot Opleiding van Island Artsen atau yang disebut Stovia pada tahun 1908. Untuk memperkuat kembali semangat persatuan dan kesatuan, mengingat saat itu Indonesia tengah dihadapkan pada krisis politik yang mengarah ke perpecahan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kepada teman saya, silahkan. Makasih Bunda Septi. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1959. Penerapan Pancasila sebagai negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan penerapan Pancasila pada dasar negara pada awal kemerdekaan yakni sebagai berikut. Pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DII, TII. Pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI Permesta, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Pancasila pada Orde Lama. Pada Orde Lama yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologi. Artinya Pancasila berusaha untuk dibangun menjadi sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahan di Indonesia. Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin kestabilan pemerintahan. Pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965 dikenal sebagai
demokrasi terpimpin. Demikian tadi, dan selanjutnya akan dibawakan oleh Bunda Miftah. Monggo Bunda Miftah. Oke, Bunda. Selanjutnya, Pancasila pada masa Orde Baru. Masa transisi menurut Daulat tahun 2021, masa transisi adalah rentang waktu antara tahun 1960 sampai 1967. B. Era Orde Baru menurut Sulistiono tahun 2020, pemerintah Orde Baru tidak hanya monopoli kekuasaan, tetapi juga monopoli kebenaran. F. Era reformasi. Gerakan reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ditandai dengan diangkatnya Profesor Dr. B.J. Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Gerakan reformasi harus menyatu dengan kerangka Pancasila, sehingga paradigma reformasi berwujud suatu gerakan yang satu, berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebagai manusia makhluk Tuhan. Dua, berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Tiga, menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. 4. Seluruh penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. 5. Bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 3 Pokja Sragen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.